Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TV Indonesia dimanapun sahabat berada, semoga kalian dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan topik tentang pas-pasan ya sahabat. Jadi dulu waktu saya ikut seminar itu bapak pembicara itu berbicara tentang jadi nasibnya tuh pas-pasan ya sahabat. Jadi pas-pasan itu sendiri ternyata unik ya. Jadi ada orang yang rezekinya pas-pasan. Apa itu? Jadi pas membutuhkan ada gitu loh. Mungkin dia tidak punya lebih. Tapi pada saat orang itu membutuhkan sesuatu yang dia inginkan itu terlaksana begitu sahabat. Nah, kali ini saya akan menceritakan sesuatu perjalanan, jadi pengalaman hidup ya sahabat ya. Ini bermula dari almarhum ayah istri saya ya. Jadi istri saya menceritakan bahwasanya ayah beliau itu disekolahkan sama orang gitu. Jadi ketika kondisi ekonomi yang sulit ya, ternyata beliau, jadi ceritanya beliau itu sedang mengangon sapi ya, punya siapa gitu ya, terus kemudian ketemu dengan orang baik itu di kebun. Ditanyalah mau sekolah enggak, kalau disekolahin, akhirnya beliau bilang mau. Dan ayah istri saya itu termasuk orang pertama yang ke Jakarta waktu itu ya, yang termasuk sukses ya di masa beliau itu. Kemudian berlanjut sahabat, berlanjut kepada istri saya. Jadi istri saya itu lulusan SMA, alhamdulillah. Dan saya waktu menikah dengan beliau itu ya termasuk pas-pasan juga gitu ya. Jadi termasuk tidak mampu untuk melanjutkan sekolah atau kuliah sebenarnya begitu. Jadi tapi saya punya cita-cita ya sama beliau. Alhamdulillah doa kami itu terkabul juga gitu. Jadi berlanjut, istri saya itu disekolahkan sama orang baik ya. Sampai di jenjang S1 ya, sarjana pendidikan. Gitu sahabat. Kemudian lanjut lagi, jadi yang kami alami itu sahabat memang pas-pasan sahabat, hidup itu pas-pasan. Bahkan saya itu dibilang ya makan apa adanya ya, kalau nggak makan ya kita nyari gitu. Seperti itu kondisinya. Dan itu memang waktunya cukup lama itu ya mengalami hal seperti itu. Mungkin makan aja susah dulu gitu ya. Kemudian berjalannya waktu itu tadi istri saya akhirnya disekolahkan oleh orang baik yang sampai sekarang itu kalau saya ingat beliau itu masih suka, tiba-tiba itu terharu gitu ya, terenyuh gitu. Ada orang baik seperti beliau yang sudah seperti bapak sendiri gitu.
itu sampai kepada anak saya yang pertama. Jadi ketika istri sudah selesai, itu pun kami masih waktu itu masih berat, hidup itu masih berat. Ya artinya kalau bisa ngontrak, bisa makan itu alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah ya gitu ya. Alhamdulillah sekali masih bisa makan ngontrak, hidup di Depok ya. Jadi kita posisinya di Depok, perbatasan Jakarta. Kemudian lanjut ke anak ke pertama tadi. Pertama saya itu sekarang sedang kuliah di jurusan hukum ya, tapi yang gratis ya, yang tidak ada biaya. Ya, alhamdulillah, jadi pendidikan keluarga saya dari istri dan anak itu alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah karena ada orang tadi ya, ada orang baik yang membantu. Nah, ternyata sahabat, jadi bahasa pas-pasan tadi itu saya alami lagi di 3 tahun yang lalu ya. Jadi ini kalau tidak salah itu pas awal-awal penyakit coronavirus gitu ya. Jadi waktu itu di samping saya tidak bekerja ya, dan istri saya juga waktu itu dikeluarkan dari mengajar, kemudian anak saya yang akan saya ceritakan ini sebenarnya dia harus melanjutkan sekolah gitu ya. Itu luar biasa sekali sahabat. Saya kemarin itu sampai terharu tuh, tiba-tiba air mata itu meleleh sahabat. Jadi begini ya, kita berdoa itu kan sesuatu yang mungkin bahasanya susah dijangkau ya, tidak di atas kemampuan kita sebenarnya itu doa itu. Jadi anak saya ini ketika saya dan istri saya kondisinya tidak mampu, dan memang waktu itu luar biasa kan sahabat, pada saat ada apa, coronavirus kemarin itu kan berat sekali ya, banyak sekali ya, jadi yang banyak ya, karena itu musibah seluruh dunia ya, jadi kita merasakan semua gitu, sampai di kampung-kampung tuh sahabat. Nah, di ujung tadi sahabat, jadi ini saya bilang pas butuh pas ada, itu nanti penjelasannya di situ. Jadi saya sudah memahami memang kami sudah tidak mampu, nggak mungkin saya memaksakan untuk menyekolahkan anak ya saya yang kedua itu kan, beliau mau masuk ke SMA gitu ya, dan itu kan sudah berbayar gitu. Kalau dari SD, SMP itu alhamdulillah masih ikut yang gratis ya dari pemerintah ya, tapi kalau ke SMA ini ternyata tidak bisa masuk gitu. Nah akhirnya mau tidak mau kan kami harus mengeluarkan biaya ya kan, dan setelah dihitung kami nggak mampu. Dan alhamdulillahnya sahabat, setelah saya tanya sama anak saya yang kedua itu bahwasanya kita nggak mampu, terus tak suruh ya apa namanya, kamu belajar dulu di rumah dengan sungguh-sungguh, insya Allah tahun depan kapan nanti kamu bisa sekolah gitu kan. Setelah anak saya menerima sahabat, itu sepertinya tuh ada sesuatu dalam 1 minggu itu begitu padat gitu ya, apa ya, sesuatu itu akan terjadi gitu. Jadi ternyata ada lagi setelah bapak yang menyekolahkan istri saya itu meninggal gitu ya, ternyata berlanjut sahabat. Jadi ini ada seorang ibu ya, itu ternyata menawarkan ke anak saya untuk sekolah gitu. Dan alhamdulillah sahabat, pada saat saya menceritakan ini, anak saya sekarang itu sudah
ya training ya, bekerja di sebuah di apotek di daerah Sukmajaya sana. Jadi saya menceritakan ini, saya mengalami beberapa kali ya peristiwa pas-pasan itu. Jadi pas butuh di Kobul ada itu, ada yang artinya ketika pengen sekolah ya kan, ada biaya ya, walaupun dibiayai oleh orang baik tadi sahabat. Jadi mungkin itu sahabat, jadi ada orang tuh yang rezekinya pas-pasan, pas butuh pas ada. Nah semoga mungkin setelah saya menceritakan hal ini nanti rezekinya akan lebih ya, lebih berkah, lebih banyak. Jadi untuk meraih mencapai kedekatan kepada Allah tuh lebih lengkap. Jadi itu sahabat, perjalanan yang kami alami dari saya, keluarga saya, luar biasa. Jadi ini adalah cerita perjalanan yang real yang saya alami. Mungkin sahabat ada yang mengalami ya. Jadi kita harus selalu husnuzon kepada yang maha kaya itu. Kalau kita miskin, kan ada yang maha kaya. Mestinya kita tidak perlu takut ya sahabat. Berdoalah dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin topik ini topik pas-pasan sahabat. Semoga kalian juga mungkin yang belum mampu atau yang masih banyak kekurangan, yang mungkin berdoa belum dikabul ya. Semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Sehingga menjadi keberkahan dalam hidup. Itu sahabat. Jadi mungkin itu ya pesan hari ini. Semoga sahabat pemirsa, sahabat Indonesia semua dalam kondisi yang terbaik, sehat jasmani, sehat rohani, dan satu lagi sehat rezeki. Semoga barokah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik berikutnya.